Oke, main apa kita hari ini? Ntar dulu, udah makan siang belum kalian? Nah, gimana? Ada apa dengan makan siang? Oh enggak, gue habis makan siang hilirisasi. Hilirisasi Hilirisasi daging, daun singkong sama kelapa. Satu teh lagi Oh. yang dikeringkan katanya. Itu tadi karena ada yang nyangkut soal hilirisasi teh gitu kan Gibran. Kalau gue tadi makan padang hasil hilirisasinya tadi. Nah, kebetulan minum teh tarik tadi gua. Oh, gitu. Hasil hilirisasi. Berarti ngomongin hilirisasi Gibran, kita akan nyinggung soal Gibran nih. Soal Gibran. Boleh. Kan kalian nih sudah bekerja ya kan? Gue kan nongkrong kaki nih, ya kan? Kelihatan sih bosnya. Oke, kita akan main. Soal Gerakan melengsarkan Gibran yang lagi rame ini. Betul. Betul. Jadi kami akan ngobrolin soal operasi para purnawirawan untuk melengsarkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, dan juga ada hubungan Prabowo dan Gibran yang kabarnya memburuk ya Sen ya. gimana tuh Pram? Masa bos ditanya. Oh iya, Weh. balik kita semua. Gimana Ragading kita? Kita kabur Bos aja ini. yuk. Iya. Nanti Husen yang akan menjelaskan. Oke. Ya Pram. Wan, di sini juga ada penonton dari UPN Veteran Jakarta. Dada dong. Ada, nggak tahu masuk apa enggak gue kerjain. Kayaknya enggak deh. Oke, lu kan sudah ketemu nih kalian berdua nih, juga dengan Egy dan Cica juga ketemu dengan para purnawirawan ya. Mereka ini siapa aja Sen? Nah, mereka kan mengatasnamakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI ya. Di situ ada berbagai purnawirawan TNI dari kolonel sampai bintang 4 ya, Wan. Jadi kemarin kami ketemu sama Sunarko. Sunarko itu adalah mantan Danjen Kopassus. Lalu juga ketemu dengan Suharto ya, marinir, dan beberapa jenderal lainnya lah seperti itu. Dan tadi bahkan Erwan menunggu rumahnya Pak Trisno seperti itu. Dapat wawancara eksklusif ya Wan ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Karena hidup di Tempo itu ada 2 prinsipnya. Betul. Kalau nggak slow, Stefanus Pramono. Ini pesan yang nggak datang tadi. Oh, ada gitu WA-nya. Oke. Nah, mereka ini mulai bergerak Pram sejak awal tahun ini. Nah, mereka itu mulai berkumpul-kumpul lah di rumahnya siapa namanya Pak Sunarko, di rumahnya Soeharto dan beberapa tempat lainnya. Intinya mereka ini kita harus bagaimana nih soal kondisi negara maupun soal Gibran. Karena mereka merasa Gibran ini menjadi biang masalah begitu ya. Ada yang menganggap bahwa Gibran ini karbit gitu. Dalam artian Pak Tri Sutrisno, mantan wakil presiden saja perlu waktu 33 tahun dari aktif di militer lalu menjadi wapresnya Soeharto begitu. Ini Gibran dari Solo pun tidak selesai, lalu dia menjadi wakil presiden dengan cara mengobok-obok konstitusi begitu ya. Nah, mereka bergunjing segala macam, berdebat dan berdiskusi, akhirnya dirumuskan tuh 8 poin. 8 poin itu dirumuskan, selesai di awal-awal Februari. Selesai. Setelah itu mereka datang ke rumahnya Pak Trisno. Mereka menyampaikan, Pak, bahwa kami ini ingin menyatakan sikap bahwa kondisi negara sekarang seperti ini. Ada 8 poin ya. Yang pertama mengembalikan undang-undang dasar asli, lalu diantaranya soal ORI di bawah Kemendagri, lalu juga mengusir tenaga kerja asing, dan terakhir adalah meminta pemakzulan Gibran. Begitu. Ya, tapi kenapa baru sekarang ya? Sebetulnya gini, Pram. 8 poin itu ya sudah diresahkan oleh mereka itu sejak akhir 2024 ya, Sen, kalau tidak salah itu. Cuma memang belum terlembaga dan belum terdiskusikan dengan baik gitu. Nah, baru kemudian dituangkan dalam 8 poin. Sebetulnya ada 9 poin satu lagi. Ya itu apa tuh satu lagi? Apa? Silakan. Kok takut sih? Gerakan melengsarkan Gibran ya, dari posisinya sebagai wakil presiden. Tentu ini tuntutan yang sangat serius, dan ini perlu ditanggapi oleh pemerintah saat ini secara serius juga. Dan kemudian apakah Gibran memang bisa dilengsarkan, bisa dimakzulkan, ataupun bisa digantikan? Jawabannya bisa-bisa saja. Kalau Gibran misalnya melakukan perbuatan tercela sendirian, korupsi sendirian, dan mungkin pelanggaran berat lainnya, ya, dan itu boleh-boleh saja. Tetapi mungkin kalau kita mengingat bagaimana pada putusan 90
putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2023 lalu soal perubahan syarat atau batas usia gitu ya, itu potensinya kecil sekali kalau untuk melengsarkan Gibran atau memakzulkan Gibran misalnya. Karena bagaimanapun secara hukum itu udah sah gitu ya, dan sudah disengketakan pada sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Dan putusan MK jelas sudah kita tahu hasilnya, ya itu tadi, tidak ada pelanggaran, tidak ada persoalan gitu ya. Lalu kemudian ini kalau memacu pada putusan 90 tahun 2023, kalau Gibran saja yang ingin digantikan, Prabowo juga harus turun juga. Jadi Prabowo Gibran harus turun, atau Gibran dan Prabowo harus turun kalau melihat pada perubahan batas usia pada saat itu. Karena bagaimanapun ini sepaket ya, ini sepasang. Kalau Gibran salah pada putusan 90 tahun 2023 itu, putusan MK, ya Prabowo juga pasti salah. Karena ini sepasang, ini sepaket gitu ya. Tapi kalau seperti yang saya katakan tadi, Gibran korupsi sendirian gitu ya, atau melakukan perbuatan tercela, atau sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, ya baru boleh digantikan ya. Kurang lebih seperti itulah dari pikiran yang saya uraikan ya. Itu menurut saya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nanti ada pendapat lain, ya bolehlah, nanti silakan disampaikan saja gitu ya. Oke, kemudian saya coba lihat di sini dari Suhendar. Sebagai rakyat, gue peduli dan menuntut Mulyono membuktikan ke publik soal ijazah asli yang dipegangnya. Adili Mulyono dan makzulkan Fafa Gibran. Dukung terus tuntutan Purnawirawan TNI untuk mencopot Gibran sebagai wapres pelangap-pelongo, lebih cepat, lebih baik. Kalau dapatnya secara instan dan menghalalkan segala cara merusak demokrasi dan konstitusi Undang-Undang 45, ya pantaslah kalau diturunkan secara paksa. Kami rakyat Indonesia mendukung Pak Prabowo, terkecuali yang tidak mendukung pemakzulan Gibran ternak Mulyono. Kami rakyat meminta ketegasan Bapak Prabowo terhadap orang-orang Mulyono. Haram konstitusi harus segera dimakzulkan untuk memberi keyakinan pihak asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Optimis ekonomi akan melejit di Indonesia. Kepemimpinan yang karabitan, kaleng-kaleng dinasti tidak mungkin mewujudkan efek positif dan pengaruh yang baik terhadap kepemimpinan masa depan. Jadi memang tuntutan ini sangat serius sekali menurut saya. Tetapi itu juga tidak segampang itu ya. Tidak semudah itu untuk melengsarkan Gibran dari posisinya sebagai wakil presiden. Tak segampang itu teman-teman ya. Tidak segampang itu. Tetapi kalau ada aspek, kalau ada unsur-unsur atau hal-hal yang mungkin sudah bisa kita katakan tidak layak lagi sebagai wapres, ya mungkin ya boleh-boleh saja. Mungkin kalau kita berasumsi, mungkin tuntutan-tuntutan para forum purnawirawan TNI ini, ya bisa saja mereka melihat bahwa ketika misalnya Presiden Prabowo berhalangan tetap dengan di usianya yang sekarang gitu ya, yang sudah lanjut juga, ya meskipun saya percaya bahwa Presiden Prabowo itu tetap akan baik-baik saja dan akan tetap sehat-sehat saja, dan saya melihat ya bagaimana ketika beliau menyampaikan pidato dan sebagainya masih sehat-sehat saja gitu ya. Tapi kita kan nggak tahu juga bagaimana ke depannya. Dan mungkin ini adalah kekhawatiran dari para purnawirawan ini,
ketika Prabowo Subianto berhalangan tetap lalu digantikan oleh Gibran. Yang jelas Gibran kita tahu bagaimana pengalamannya, bagaimana track recordnya, bagaimana rekam jejaknya. Ya mungkin kita khawatir Gibran nggak akan bisa menghadapi ini semua, nggak bisa menghandle. Kurang lebih seperti itulah, diakibatkan atau dikarenakan pengalamannya yang kurang matang gitu ya. Mungkin saja seperti itu kalau saya berasumsi gitu ya. Ya tapi itu juga pernah sih kalau nggak salah disampaikan oleh salah satu pegiat media sosial, Ade Armando, di channel YouTube Cokro TV. Pernah disampaikan ya. Nah, di sini mungkin banyak juga penyampaian teman-teman kita ya. Tapi itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sekali lagi saya ucapkan, saya minta maaf kalau ada penyampaian ucapan dan kata-kata yang tidak menyenangkan, tidak bermaksud untuk memprovokasi, mengungkit masa lalu, apalagi dituduh sebagai buzzer politik. Karena kita tidak terlibat dalam hal-hal seperti itu. Kita masyarakat Indonesia, kita warga negara biasa, dan tentu kita punya hak untuk berpendapat, berekspresi, dan bahkan juga untuk mengkritisi. Itu saja, salam dan sampai jumpa.